termasuk hal yang dimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah, di antaranya adalah yukassiru bidumumi ala khasyatillah. Panjenengan supaya banyak mendapat rahmat Allah, kita disuruh untuk banyak menangisi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu termasuk bagian masuk surga manusia itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu bisa diraih dengan banyaknya air mata yang tumpah kepada Allah. Mulanya di sini disebutkan innama hiya rahmatun. Sungguhnya air mata yang keluar dari pandangan itu adalah kasih sayang Allah. Janganlah Allah fi qulubil ibad, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat kasih sayang itu di dalam hati-hati orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara juga disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga pernah menangis kematian dari Umimah, anak perempuan dari anaknya Rasulullah yang perempuan. Rasulullah kan punya anak perempuan Zainab. Kemudian Zainab punya anak namanya Umimah. Umimah meninggal. Berarti apa nih Rasulullah? Cucunya. Maka tatkala cucunya kemudian meninggal, faqala lahu Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Lantas sahabatnya Rasulullah melihat Rasulullah tatkala Umimah cucunya Nabi meninggal, Rasulullah menangis. Sa'ad bin Ubadah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, at-tabki, kenapa kemudian kau menangis wahai Rasulullah? Aulam tanha Zainab, bukankah engkau telah melarang Zainab kemudian menangis? Rasulullah ditakuni nang Sa'ad bin Ubadah, wahai Rasulullah, kamu melarang Zainab untuk menangis, tapi sementara engkau sendiri menangis, kata Rasulullah seperti itu. Kata Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Lantas kemudian Rasulullah berkata, innama hiya rahmatun ja'alaha Allah fi qulubil ibadi. Sungguhnya air mata yang keluar dari pandangan manusia itu rahmat, kasih sayang Allah. Enek sampean bisa menangis itu bagian dari kasih sayang Allah. Makanya termasuk hal yang dimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah, di antaranya adalah yukassiru bidumumi ala khasyatillah. Panjenengan supaya banyak mendapat rahmat Allah, kita disuruh untuk banyak menangisi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu termasuk bagian masuk surga manusia itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu bisa diraih dengan banyaknya air mata yang tumpah kepada Allah. Mulanya di sini disebutkan innama hiya rahmatun. Sungguhnya air mata yang keluar dari pandangan itu adalah kasih sayang Allah. Janganlah Allah fi qulubil ibad, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat kasih sayang itu di dalam hati-hati orang beriman. Nek sampean dewek orang nangis, malah seakan-akan terkesan tidak ada kasih sayang di dalam hati, karena bagian dari kasih sayang Allah diantaranya itu adalah menangis, yang pasti bukan termasuk bagian dari ratapan atau meratap. Lantas kata Rasulullah, wa innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhamma. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi hamba-hambanya yang memiliki sifat pengasih. Allah akan banyak memberi rahmat, akan banyak mengasihi kepada hamba-hamba yang memiliki rahmat. Makanya kalau seandainya kita melihat hadis ini Masya Allah, ini contoh ya. Dulu ada seorang tokoh tabi'in, dengan bayangkan saja betapa dia memiliki sisi rahmat yang tinggi. Ada seorang tokoh tabi'in, dia pergi dari kampung halamannya menuju negeri lain. Deweken bunga meninggalkan kampung halaman menuju negeri lain untuk mencari hadis atau untuk mencari ilmu. Pergi tinggalkan kampung halamannya, pergi menuju kota lain untuk mencari ilmu.
itu makan beberapa hari sampai di sana, bahkan sampai 1 bulan. Begitu kemudian 1 bulan sudah genap di sana, dia pulang. Setelah sebulan DWK balik, dia pulang menuju kampung halamannya lagi. Tapi tatkala kemudian dia pulang, dia dapati sejenis semut besar, rangkang berarti ya, sejenis semut besar, tapi semut itu bukan berasal dari wilayahnya. DWK balik mengaji sebulan di lain tempat, kemudian di kudanya, di hewan tunggangannya itu, dia dapati seekor semut yang besar yang di kampungnya tidak ada jenis semut seperti itu. Lantas kemudian dia bertanya kepada semut itu, "Hai semut, apakah betul engkau adalah penduduk negeri ini?" Lantas kemudian dia amati, ternyata bukan. Dia cermati kayaknya ini bukan semut daerah sini. Akhirnya kemudian dia kembali lagi ke kota tadi untuk mengembalikan semut. Masya Allah ya. Wah, ini Masya Allah. Artinya seperti ini. Karena dia takut kalau seandainya suatu saat kemudian dia bawa semut yang bukan di daerahnya, dia bawa, takutnya hewan itu tidak bisa adaptasi dengan lingkungan, atau terpisah dari anaknya, dari istrinya, atau yang lain, sehingga dia berpikirnya seperti itu. Kemudian dia hanya kembalikan semut di sana. Masya Allah ya, dia menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula dari golongan ulama-ulama dulu tatkala melihat burung-burung yang ditangkap oleh orang-orang. Kemudian kalau melihat ada orang yang menangkap burung, oleh ulama tersebut burung-burung itu dibeli. Begitu dibeli langsung kemudian diterbangkan ke alam bebas. Masya Allah ya, karena dia memiliki pemikiran jangan-jangan si burung-burung itu tatkala kemudian kita masukkan ke dalam kurungan sekalipun bagus, ia harus terpisah dengan alam aslinya, dengan rumahnya, dengan anaknya, dengan istrinya, sehingga ia beli, ia lepaskan. Karena berdasarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 38, di sana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi," dan tidaklah hewan yang melata yang ada di dalam permukaan bumi ini, dan juga tidaklah burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali umat seperti kalian. Antum suatu saat dipisah, kan bojone sampean, kan anaknya sampean, sokna di tempat yang anda itu tidak kenal, susah atau susah? Susah. Makanya ini menjadi hukum. Dulu kan pernah disinggung hukum memelihara burung. Memelihara burung, sekalipun memiliki kurungan yang bagus, harganya 1.500.000, dia pandai berkicau tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Anda mungkin tidak tahu apa yang ia suarakan. Boleh jadi DWK lagi berkicau ngundangi bojone kok. Boleh jadi dia berkicau lagi ngundangi anak karena kita tidak tahu bahasa burung. Kan kita tidak tahu. Makanya kalau menurut hukum, usahakan kalau memelihara burung itu dikasih jodoh. Mulanya menurut hukum fikih, jangan kemudian diberi makan, diberi rumah yang bagus, sangkar yang bagus, tapi kemudian tidak diberikan jodoh. Antum satu saat disokna nang rumah apik, diberi rumah apik, rumahnya bagus, dikasih fasilitas mobil, motor juga ada, HP juga ada, tapi kalau dibocor ya sama seperti itu. Ya makanya ini dalam hukum seperti itu, karena ini bagian dari rahmat Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan sesungguhnya air mata yang tumpah dari kedua pandangan itu termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian disebutkan, ada ulama berkata, yang namanya orang bertobat qaribun minal jannah, orang yang bertobat itu dekat dengan surga. Orang yang bertobat ciri-cirinya menurut Yahya bin Ma'in isbalud dammati malad dunubi, banyak menangis kepada Allah, menangisi dosa-dosa. Yang seperti ini dekat dengan surga, dekat dengan rahmat Allah. Jadi suatu saat dengan takziah atau kita menghadiri kematian kawan, sahabat, kemudian teman, atau kemudian dari keluarga kita sendiri,
panjenengan kemudian melihat orang mati itu, jenengan kemudian bersedih, kemudian ikut menangis, meneteskan air mata, ini Masya Allah bagian dari rahmat Allah. Ketika Anda air mata itu tumpah, jangan sia-siakan, jangan minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, kemudian doakan orang itu dan doakan seluruh kaum muslimin baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jenengan nek takziah priwe? Nek sampean takziah pripun? Nangis ya. Wong wedon kadang-kadang nangis ora ngerti. Nangis minum sampean minum nangis apa embuh. Kadang-kadang wedon niku. Makanya kemudian ini bagian dari rahmat Allah. Kemudian berikutnya, kalau disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu riwayatnya di Tabrani, asal dari Abdullah bin Zaid, ada perkataan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid, ruhsa fil bukai, kami diberi rukhsah keringanan untuk diperbolehkan menangis. Kalimatnya seperti itu, min khairin nuh, selain dari meratapi mayit. Nah, kita diberi rukhsah untuk menangis selain dari meratapi mayit. Nuh kan artinya meratap. Jenengan terus tanya, jenengannya Nabi Nuh? Apa Nabi Nuh anu Nabi yang meratapi mayit? Bukan. Kenapa dia diberi nama Nuh? Karena dia memiliki dosa. Dosanya diantaranya kalau disebutkan di dalam kitab, dia pernah melihat nyun sewu, dia pernah melihat moncong anjing. Kemudian di batinnya dia membatin moncong anjing itu jelek sekali. Nah, begitu dia membatin seperti itu, dia merasa berdosa. Oh, bukankah ini adalah ciptaan Allah? Maka setelah itu kemudian dia meratap menangis dengan keras kepada Allah atas dosa itu. Ia lakukan sampai bertahun-tahun. Mulanya dijuluki Nuh. Enek nang kitab Qissatul Anbiya, kisah Nabi. Masya Allah ya. Kira-kira nek pengen dijuluki Nuh, dosa-dosanya dewek, guna nangisi kayak ngomong. Masya Allah ya. Mulai dijuluki Nuh. Nuh kayak artinya adalah meratap, karena beliau pernah meratapi dosa dengan banyak menangis dan waktunya lama, dijuluki Nuh. Antum bisa mendapat julukan Nuh jika banyak menangisi dosa. Karena jenengan akeh nangisi kan Allah, ini termasuk bagian dari orang yang Masya Allah bisa dijuluki Nuh. Itu seperti itu. Mulanya kalimat niyaha diambil dari kalimat naha yanuhu, Nuh kemudian niyaha. Dan berikutnya, karena kemudian disebutkan pula, yaitu kata Abdullah bin Zaid, kami telah diberi rukhsah untuk menangis kecuali yang kami dilarang adalah meratapi. Fa inna kana buka'u bisyauti wan niyaha, karena sesungguhnya jika kami menangis itu tidak apa-apa kecuali dengan tangisan yang menjerit, termasuk bagian dari meratap. Itulah karena min asbabi alimul mayit, itu sebab-sebab disiksanya mayit. Kenek wong meratapi mayit termasuk bagian dari penyebab mayit itu disiksa. Terus dengan takon, karena ayat Al-Quran, la taziru waziratun wizra uhra, setiap seseorang tidak akan menanggung dosa lainnya. Artinya kita akan menanggung dosa yang kita lakukan sendiri dan kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Sementara kalau dalam konteks hadis itu, kan hadisnya menyebutkan tatkala kita meratapi mayitnya disiksa dengan tangisan yang kita lakukan. Bagaimana dengan didudukan dengan ayat Allah, yang dimana ayat Allah itu menyebutkan seseorang tidaklah disiksa kecuali dengan dosanya sendiri, bukan dengan dosa orang lain. Belum dijelaskan oleh ulama-ulama
Innal mayyita, sesungguhnya mayit, yata'allamu, dia disiksa atas tangisan yang hidup. Mayit disiksa atas tangisan yang hidup karena dia meratap dari ratapan keluarganya. Karena sesungguhnya mayit itu tersiksanya dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia ditampakkan perbuatannya. Karena mayite dheweke kesiksane, dheweke bisa mendengar tangisan itu, sekaligus mendengar ditampakkan balasan orang yang meratapi mayit, sehingga dia melihat betapa mengerikan balasan orang itu, sehingga dia merasa tersiksa. Sampean dalam sesuatu sing medeni kesiksa orang, sampean di sokna nggon, tempatnya tidak luas seperti jugangan kene nang kuburan, selemari kayak sampean konturon, tapi senantiasa melihat sesuatu yang mengerikan, sampean tersisa enggak? Sama seperti orang mati itu, ketika ada orang mati melihat keluarganya menangis, dia kesiksa dengan tangisan orang-orang yang hidup. Kesiksanya dia adalah dia mendengar sekaligus ditampakkan balasan terhadap masalah dosa-dosa mereka. Mulanya dheweke dadi kesiksa. Siksanya seperti itu maksudnya. Kudu gara-gara ratapan si mayit, ratapan yang hidup, mayit terus dipentungi nang malaikat mungkar dan nakir, bukan itu. Tapi yaitu dia kesiksa karena dia mendengar. Dan jadi kan seandainya wong mati, dia bisa melihat, bisa mendengar. Makanya kita disuruh tatkala taziah, disuruh untuk berkata yang baik. Tujuannya kan karena mereka mendengar. Oh, jebulannya kancaku begitu yang mati malah yang dirasani. Kayaknya langsung enggak? Sampai langsung. Coba jenengan bayangna yang jadi orang mati, coba. Kancane jenengan, tangannya jenengan, dulure jenengan, takziah. Ninggalang apa? Iya. Kan ya, jenengan takon-takon mayit krungu gue, dia mendengar. Jenengan malah ngrasani ngarang-arang, sing iji malah ngomongnya kamu sudah mutar. Kayak ngapa kasih ada sebuah mayit. Oh, mang gue dheweke bisa beli, oh kapanane tak temonis dina kowe. Iya. Itu seperti itu maksudnya. Dia kesiksanya seperti itu. Bok satu saat jenengan ditakoni, kayak anak hadis Nabi, jerene nek ana wong meratapi mayit, mayitnya disiksa. Mayit itu tersiksa. Maksud tersiksa di situ itu gimana? Maksudnya adalah karena dia bisa mendengar tangisan yang hidup, sekaligus ditampakkan oleh Allah bagaimana siksa terhadap balasan orang-orang yang meratap, sehingga dheweke melihat, dheweke melas kambi sing nangis, sekaligus dheweke belengan mengerikan. Balasannya kan tadi digunakan baju kurung, bajunya penuh dengan luka, penuh dengan penyakit gatal, baju kurungnya yaitu dibuat dari aspal yang sangat panas. Jadi kan dalam lagi kesiksa orang. Siksa itu maksud disiksa seperti itu. Sehingga disebutkan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan seperti itu. Inna a'malakum, sesungguhnya amal-amal kalian, turaddu ala uqaribikum wa ngasyairikum, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu ditampakkan kepada kaum kerabat, keluarga minal amwati yang telah mati. Jadi sampean ngamal apa nang dunya diketonan mengsing mati. Bojone sampean siki kayak gimana biyen sholat, siki malah ora tau sholat, begitu sampean wis ninggal kesiksa ora? Bisa. Anaknya sampean sing ninggal wala nang kayak bapakmu kayak deleng siki ora tau sholat, biyen zaman kayak si urip sholatnya sing kebanget, kesiksa ora? Itu maksudnya. Itu karena seperti itu. Tapi itu bali mengumah. Jangan dipahami kemudian di sini bali setiap Kamis sore, malam Jumat, liwon ngoneng beleng keluargane pada maca Yasin, lagi sholat dheweke seneng. Engko nek dheweke beleng si keluargane lagi berbuat kejelekan, dheweke nangis. Itu iku maksudnya ditampakkan di sana di alam
barzakh. Dia tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia karena alamnya berbeda. Cuma oleh Allah ditampakkan amalan-amalan kita. Bayangkan kalau suatu saat kita memiliki keluarga, ayah, ibunya dewek, wis ninggal, terus ditidoki amalan-amalan anaknya, iyo anaknya sampean, si nang dunia, si lagi ngapa, lagi ngaji, nah terus ngantuk, sedih lah kira-kira. Begitu, masya Allah ya. Ini semua amalan-amalnya ditampakkan oleh Sumet berdasarkan hadis. Lantas, faida kana khairan, maka tatkala amalan keluarganya yang masih hidup itu baik, istabshiru, maka kemudian para mayit-mayit itu berbahagia. Masya Allah ya, sampean siki dipastik nah keluarganya jenengan sing ninggal siki lagi seneng. Nah apa seneng? Belum sampean ngaji. Belum sampean ngaji. Ini anak keluarga sampean sing wis ninggal, sing wis rapat dia seneng, kepala pengen wis pengen bubar. Karena lagi seneng-seneng nyawang, malah kayak selek pengen bubar ya. Jadi seperti itu. Tatkala kemudian kita berbuat baik yang ada di dalam kehidupan dunia, orang yang mati itu senang. Tapi wa in kana khairal dzalik, jika orang yang hidup itu tidak berbuat kebaikan, maka kemudian dia bersedih sekaligus gundah. Inilah yang dimaksud mayit itu tersiksa. Mayitnya mulai tersiksa, sedih dalam keluargaku, kan diharap-harap orang mati tatkala pulang kembali kepada Allah, yang diharapkan dari yang hidup apa? Doa. Tapi yang dalam keluarganya sing diharap-harap doa, dheweke malah ora tau ibadah, bagaimana? Sampean lagi ngarep-ngarep dikirimi duit lagi ngarep-ngarep ning nang kana mung dihitungi tok duite waktu dikirimi sampean sedih wae. Sedih sama seperti jenengan, sampean ki diarep-arep dongane nang sing mati. Nang sing mati itu. Tapi kalau kita melihat tidak beribadah, jarang sholat malam, jarang kemudian mendatangi Allah, dia bersedih. Kapan dia sana kadang kepada ibadah terus doang aku jenengan yang lagi sholat sing pada ninggal ngomong doang aku lah ini sampean ora diwe ngerti sampean layu jenengan gue diarep-arep puas seneng ending ngarep-ngarep lantas sampai kemudian mereka berkata dari golongan orang yang beriman. Ini kalau mayitnya termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, kin dongakna sampean. Masya Allah ya, ke sampean didongakna sing nang sing wis mati. Kalau kemudian dari keluarga kita termasuk golongan orang yang beriman, doanya adalah Allahumma la tamattahum, ya Allah jangan matikan keluargaku. Jangan matikan suamiku, istriku, anak-anakku, bapakku, ibuku yang masih hidup. Jangan matikan mereka semuanya, wahai Allah. Hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberi hidayah yang betul-betul hidayah kepada mereka. Tuhan itu, Masya Allah. Kemudian kama hadaitana, sebagaimana engkau, wahai Allah, dulu memberi hidayah kepada kami. Mulane ke golongane wong-wong mati sing pada beriman, sing pada dia meninggal membawa iman, dong makna kita yang masih hidup aja. Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawanya sampai engkau betul-betul memberi petunjuk kepada mereka seperti engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Tapi ini golongannya wong-wong sing meninggal tidak membawa iman, tidak mendoakan seperti itu. Masya Allah ya. Ini terkait masalah hal yang berhubungan dengan masalah niyahah, atau termasuk hal-hal yang dilarang di dalam perbuatan yang termasuk dilarang tatkala kemudian kita menghadapi orang yang mati dari kalangan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah besok pada bab kewajiban bagi yang hidup terhadap jenazah. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Monggo, boten enten. Ibu wis siap-siap kok. Langsung ngadeg.
Sing ngaduk kan semutan. Cekap nggih? Nahtimu hadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.